sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah di kampus kami, yaitu mata kuliah etika dan profesi. Kebetulan kami disuruh sama dosen untuk mewawancarai salah satu dari beberapa organisasi atau mungkin komunitas, salah satunya itu di IAP sosial. Nah mungkin juga sebagai pengantar dari kami, saya Pak, saya dipanggil Multazam. Iya Pak, Multazam. Saya asli orang Pindrang. Iya. Dan kalau ini Saya Salwa Pak, saya orang Makassar, Antang. Oh, asli Makassar. Ya, saya Rizal Pak, saya dipanggil Rizal. Rizal. Saya Irsyad Pak dari Selayar. Selayar. Oh ya juga. Saya Pak dari Akmal. Siapa? Akmal. Iya. Dari mana saya? Dari Masamba. Wah, jauh juga. Ke utara ya. Iya. Dari Bombana. Wih, dari Sulawesi Tenggara nih. Iya. Jadi itu artinya setidaknya mungkin kami di Makassar ada beberapa orang-orang yang di luar dari Makassar datang ke sini untuk kuliah mungkin di daerah kota. Mungkin sebagai materi juga Pak, mungkin bisa dikenalkan Pak dan mungkin jabatannya di IAP saya. Merah nih. Ya, kalau bisa juga karena saling kamu saja sering kamu. Iya. Ya. Saya Arif Disna ini kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua IAP Sulawesi Selatan. Saya juga alumni PWK, kebetulan S1 sampai S2 saya itu di PWK dari Universitas 45, sekarang Kosowa. Alhamdulillah kebetulan dipercayakan sama teman-teman untuk menjadi Ketua IAP Provinsi Sulawesi Selatan sampai di tahun ini, di 2023. Dan tidak lama lagi berakhir, bulan 2 itu sudah berakhir. Oh, bulan 2 Pak. Iya. Berapa cukup kan? Ya. Mungkin IAP itu kan singkatan dari Ikatan Ahli Perencanaan. Nah, kebetulan hasil kongres kita yang terakhir di bulan November lalu, kita sudah menetapkan bahwa IAP itu adalah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi di dalamnya itu sebagai asosiasi yang menghimpun semua teman-teman yang berprofesi sebagai perencanaan, terutama dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Sehingga yang dominan yang masuk menjadi anggota itu adalah alumni dari mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, baik itu S1 maupun S2. Ya, jadi misalnya ada yang murni S1-nya itu PWK, kemudian ada juga yang mungkin dari keilmuan lain tapi S2-nya PWK. Nah, jadi itu yang masih jadi anggota IAP. Nah, kita ini bertugas sebenarnya adalah menghimpun atau mewadahi semua teman-teman yang berprofesi pada bidang perencanaan wilayah dan kota, terkait dengan etika profesi, kemudian pengembangan kapasitas dari anggota, itu tanggung jawab IAP. Jadi termasuk misalnya bagaimana kualitas kerja dari teman-teman perencana, ya IAP yang punya tanggung jawab di situ. Kenapa? Karena IAP harus berperan untuk meningkatkan kapasitas dan harus memberikan license atau sertifikat. Nah, kalau kita sekarang, kalau dulu di asosiasi kita IAP bekerja sama dengan LPJK. Nah, sekarang IAP ini sudah punya namanya lembaga sertifikasi atau LSP. Itu yang punya tugas. Jadi teman-teman misalnya nanti sudah selesai jadi alumni mau berprofesi,
sebagai perencana wilayah dan kota harus punya sertifikat itu, punya lisensi, ada lisensi baru bisa berpraktek. Nah, di dalam proses itu memang ada beberapa hal ya yang harus dimiliki, misalnya pengalaman. Jadi pengalaman juga itu tidak bilang harus ini, tapi mulai dari awal, mulai dari tahap mahasiswa mungkin sudah pernah ada kan namanya kerja praktek, kemudian ikut-ikut seminar, gitu kan. Nah itu semua menjadi hal yang dilakukan penilaian itu, di mana kecakapan kita untuk berpraktek sebagai profesi. Nah kadang teman-teman salah kaprah atau orang-orang luar, orang secara umum salah kaprah bahwa perencanaan IAP itu anggotanya adalah orang-orang konsultan, padahal bukan, tidak semua. Nah kalau kami sendiri di Sulawesi Selatan itu banyak ada ASN, ada akademisi atau dosen, itu semua masuk menjadi anggota IAP. Karena semua sebenarnya juga berprofesi sebagai perencanaan wilayah dan kota, tapi pekerjaannya atau profesinya berbeda-beda. Nah, ada yang PNS, dia juga sebagai perencana, tapi pada bidang pekerjaan di pemerintahan. Ada juga yang mengembangkan ilmu. Nah, kita juga selalu berkolaborasi dengan mereka, baik itu akademisi maupun dengan PNS, itu harus berkolaborasi untuk menjalankan perencanaan. Kalau itu tidak terlaksana, maka tidak ada kontrol atau pengawasan. Nah, kami juga punya fungsi itu jadi kami sebagai masyarakat luas, jadi anggota IAP juga sebagai masyarakat luas, juga sebagai pengendali, sebagai pengontrol apakah kinerja pemerintah dalam proses perencanaan di dunia pendidikan juga pengembangan ilmunya, semuanya kita punya kolaborasi untuk mengontrol. Jadi termasuk misalnya di Unismu, bukan kita tidak mengintervensi ya, tapi tentu nanti teman-teman dosen-dosen atau akademisi di Unismu dengan kita nanti berbagi cerita kira-kira kebutuhan tenaga perencana itu seperti apa. Maka kami akan memberikan advice, memberikan rekomendasi, pertimbangan bahwa di dunia pekerjaan itu kita butuhkan planner yang punya keilmuan seperti ini, sehingga nanti dari dunia akademisi atau kampus mengarahkan mata kuliah apa yang sesuai. Ya, karena ilmu pengetahuan kan juga terus berkembang. Nah, kalau tidak ada semacam feedback dari asosiasi, maka bisa jadi ilmunya menjadi stagnan. Padahal ini dunia perencanaan wilayah dan kota itu bukan ilmu statis, tapi dia akan selalu berkembang dan terus berkembang. Sehingga kita butuh saling memberikan semacam pemahaman ya. Karena kami juga butuh hasil-hasil riset misalnya dari dunia akademisi. Nah, sehingga ini yang kita coba, mungkin ada ilmu baru, ya kan? Nah, ini kita coba terapkan ke anggota, kita ajarkan ke anggota. Jadi semua kita saling bersinergi, baik PNS-nya, akademisi maupun yang profesionalnya yang ada di bidang kira begitu. Kalau kira-kira kan si lainnya, kalau kita sebenarnya kan dia bersifat organisasi profesi yang non profit, jadi bukan orientasi yang beda dengan misalnya kayak pengusaha kan. Misalnya HIPMI itu beda, jadi kita tidak berorientasi ke situ, tapi berorientasi pada jasa profesi biasanya kita. Nah, bagaimana di strukturnya kita ya sama dengan organisasi lain, ada ketua, ada sekretaris, ada sekjen. Nah, di IAP Sulawesi Selatan ini sebenarnya adalah cabang. Jadi kita punya induk namanya Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, itu yang di Jakarta. Alhamdulillah kita di Indonesia
itu sudah semua provinsi, ada berapa provinsi itu semua sudah punya pengurus wilayah. Jadi bukan kalau dulu sebelumnya itu ada 3 koordinator wilayah, ada Papua Barat, Sulawesi Barat sama Kalimantan Utara. Tapi sekarang sudah dikukuhkan jadi pengurus provinsi. Nah, dalam melaksanakan asosiasi ini itu juga tergabung secara ada di ASEAN, kemudian ada secara internasional. Ada ISOCAP namanya, itu yang mewadahi secara internasional. Ya, jadi IAP itu adalah membership dari ISOCAP itu. Nah, harapan saya juga nanti teman-teman kalau selesai jadi sarjana misalnya mau berprofesi, sebaiknya bisa bergabung. Kenapa? Ada juga ya kita namanya yang planner, itu mahasiswa yang sudah kerja praktek itu bisa bergabung menjadi yang planner. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena tadi kalau secara struktur ya, jadi kita punya wadah secara internasional, kemudian di ASEAN, kemudian di secara nasional kita punya apalah istilahnya, Hierarki itu tingkatan. bukan, tapi lebih daripada komunikasi. Jadi ketika Anda bergabung ke situ bisa berkomunikasi secara nasional, secara internasional, bisa bersaling tukar pikiran. Ada jaringan, Pak. Iya, kita punya jaringan dan alhamdulillah hampir setiap bulan baik itu pengurus nasional Sulawesi Selatan maupun provinsi-provinsi lain membuat kegiatan seperti pelatihan, seminar-seminar, dan itu kita saling mensupport. Jadi misalnya Sulawesi Selatan membuat kegiatan, pesertanya itu secara nasional. Ada yang dari provinsi lain. Iya, dari provinsi lain, begitu juga sebaliknya. Nah, itu rutin setiap bulan. PN pengurus nasional sendiri punya agenda rutin setiap bulan. Begitu juga provinsi-provinsi lain. Jadi pertukaran pemahaman, ilmu dan sebagainya terjadi di situ. Jadi, kita bisa ini. Nah, secara internasional juga seperti itu. Ada agenda rutin tahunan. Kebetulan Indonesia itu pernah jadi tuan rumah di tahun 2019 di kegiatan ISOCAP itu. Dan alhamdulillah respon semua bagus, termasuk dari pemerintah sendiri juga punya respon yang baik. Ya, saya kira. Lagi Pak, biasanya kan mungkin hari ini kan planner atau mungkin yang fresh graduate itu kan ada beberapa orang yang tidak bergabung di IAP, Pak. Nah, kira-kira ini sekedar perbandingan saya sih, Pak. Kira-kira teman-teman mungkin yang bergabung di IAP dengan yang tidak, kira-kira apa perbedaannya sih secara ya, apa perbedaannya? Ya. Yang pertama kalau dari segi profesional, IAP itu kan punya license. ada lisensi. Iya. Ada lisensinya atau sertifikat yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa saya sebagai orang yang profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota dibuktikan dengan itu sertifikat. Itu satu. Yang kedua, ketika dia masuk menjadi anggota IAP, tadi yang saya katakan bahwa kita punya jaringan baik nasional maupun internasional. Nah, itu terjadi pertukaran. Nah, artinya gini, update pengetahuan tentang profesi itu pasti akan terjadi. Nah, tidak menutup kemungkinan yang non anggota juga punya update, tapi saya kira akan berbeda. Karena di kita dalam berpraktek kita menjaga etika, ada namanya etika profesi, kan ada. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari misalnya kan kita lebih banyak lebih dominasi kan kerjasama dengan pemerintah ya, kerjaan pemerintah yang gitu. Kalau misalnya ada anggota kita yang berpraktek tidak sesuai dengan atau melanggar etika, nah di kita itu bisa memberikan sanksi. Kira-kira sanksinya berupa apa? Ya tentu sesuai dengan undang-undang ya. Jadi ada sanksi administrasi,
dan ada misalnya dalam bentuk peringatan, kemudian lisan tertulis, kemudian bisa sampai pada pemecatan, bisa sampai dikeluarkan menjadi anggota dan ya termasuk lisensinya itu dibatalkan, dicabut. Jadi di situ letak apa ya, kalau misalnya dia berprofesi sebagai perencanaan planner, masuk anggota IAP dengan tidak, itu tadi terkait dengan sertifikatnya. Kalau di era sebelumnya itu ada asosiasi-asosiasi lain itu menerbitkan SK, tapi sekarang udah nggak bisa. Itu sudah semua harus bersumber dari IAP, dari LSP itu, LSP-nya, iya. LSP PWK namanya. Jadi tidak ada lagi sertifikat keahlian, atau kalau sekarang dibilang SKK ya, sertifikat keterangan keahlian itu tidak diterbitkan lagi dari mana-mana, semua bersumber dari Dia di LPJK. iya. LPJK ada buat namanya dari si Bima namanya, tapi itu yang untuk ahli muda, jadi yang baru selesai mau disertifikasi bisa lewat si Bima itu, tapi umurnya hanya setahun. Kalau kita ini kan dia satu SK itu sekarang sudah 5 tahun ya. Tetap dilakukan update. Nah, untuk mau memperpanjang nanti tetap ada namanya di asesmen. Apakah masih update pengetahuannya dan lain sebagainya? Kalau tidak bisa diterbitkan SK-nya. Ya, jadi di situ salah satu letak perbedaannya, bahwa update terkait dengan baik dari segi aturan, baik dari segi keilmuan, kami lebih update. Kenapa? Karena termasuk regulasi yang diberlakukan di Indonesia itu selalu ada keseimbangannya dari IAP. Kami diberikan dulu untuk memberikan masukan terkait dengan aturan-aturan itu, dikaji dulu dari IAP. Termasuk kemarin undang-undang Cipta Kerja, kemudian ada beberapa aturan seperti PP 21 itu dan itu kita bahas secara nasional. Jadi walaupun lewat Zoom ya, jadi semua provinsi itu punya kontribusi di dalam situ. Jadi bisa saya bilang begitu ada aturan baru, regulasi baru, itu kita update. Ya, kira begitu. Kalau kira-kira Pak di Sulsel itu sudah berapa jumlah Anggota? Iya, Kalau di yang sudah Sulsel anggotanya itu kurang lebih 300 orang. terdaftar? Ya, tapi tidak semua bersertifikat, termasuk yang ada yang PNS, ada yang tidak bersertifikat, tapi sebagian besar yang berprofesi itu punya sertifikat. Berarti hari ini kan memang cuma IAP memang yang mengeluarkan sertifikat untuk profesi perencanaan. Iya, hanya bukan IAP-nya ya, tapi LSP-nya. Oh, LSP. Ya, Yang lembaga yang sertifikasi. dibawahi oleh IAP. Ya, dan itu sudah diakuisisi oleh BNSP dan LPJK. Ada lagi? Saya ini baca tadi kan terkait apa namanya itu tadi sertifikatnya Pak. Tadi mungkin sempat disinggung bahwa untuk proses pengambilan sertifikat itu kan ada seleksi atau ada asesmen. Kira seperti apa mungkin prosedurnya sampai teman-teman mungkin bisa mendapat legal. Iya. Soalnya itu dilakukan asesmen oleh, dan sudah punya sekarang ini ada 41 asesor ya, di Indonesia. Ada 41 asesor yang tersebar di hampir semua provinsi. Jadi tidak semua provinsi itu punya asesor. Nah, kita alhamdulillah Sulawesi Selatan punya 2 asesor. Saya salah satunya. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu kita punya prosedur ya di sejarah kelembagaan. Ya, kalau mau di asesmen ya harus masuk anggota dulu. Oh, berarti prosesnya harus masuk anggota dulu, Pak. Harus masuk anggota dulu. Itu karena di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita menyatakan begitu, bahwa yang bisa diterbitkan adalah anggota IAP.
Karena coba bayangkan misalnya ada orang luar tanpa dia masuk menjadi anggota IAP terbit sertifikasinya, nah siapa yang bertanggung jawab? Kalau bukan anggota kita tidak bisa memberikan etis ke mereka. Jadi itu salah satu yang pertama tuh ya harus masuk anggota IAP dulu. Yang kedua, silakan perbanyak PKB-nya namanya. PKB namanya. Apalagi itu PPKB, dia program pengembangan profesi berkelanjutan. Ya, jadi di sana misalnya punya pengalaman kerja apa, sebagai apa, nanti akan terekam. Jadi kita punya masing-masing orang yang ingin bersertifikat nanti punya logbook itu yang langsung terintegrasi dengan LPJK dan BNSP. Nah, pernah mengikuti pelatihan misalnya seminar-seminar apakah yang diselenggarakan oleh IAP atau pihak lain. Nah, nanti itu akan tercatat di logbook itu. Jadi nanti akan kelihatan. Nah, ketika merasa wah saya sudah bisa nih berprofesi misalnya gitu. Apakah itu sebagai ketua tim, tenaga ahli ataupun yang lainnya. Silakan dengan bekal seperti itu sudah bisa mengajukan asesmen. Nanti mau ada pendaftarannya juga. Kalau sudah ini silakan diajukan, nanti diverifikasi oleh LSP-nya kita apakah layak atau tidak, apakah nilai kumnya sudah memenuhi atau tidak. Nah, setelah itu dilakukan asesmen. Kalau dinyatakan layak baru diundang untuk di asesmen. Nah, proses asesmennya itu hanya dilakukan validasi. Apakah misalnya pernah mengikuti seminar, termasuk ijazahnya itu diverifikasi dan divalidasi. Apakah betul misalnya dari Unismo ada ini ijazahnya ini betul nih. Karena jangan-jangan ijazahnya aspal. Nah, apalagi yang lain-lain misalnya sertifikat, bisa jadi kan kita buat-buat aja gitu. Keterangan pekerjaan misalnya. Nah, itu semua divalidasi untuk apakah betul pernah melakukan atau tidak. Jadi bukan uji wawasan kita di situ, hanya melakukan validasi bahwa apakah benar ini pernah bekerja pada pekerjaan ini, pernah mengikuti seminar atau pelatihan A, B dan seterusnya. Itu hanya proses itu validasinya. Nah, kemudian setelah itu selesai sudah bisa diterbitkan. Kalau dia nggak memenuhi ya sudah bisa memperoleh sertifikat. Nah, proses sertifikasi ini untuk mendapatkan itu saya katakan tadi kita ada namanya PPKB di bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, tugas asosiasi IAP itu menyelenggarakan pelatihan, seminar-seminar supaya anggota itu punya nilai kum yang ini. Artinya kan kita berbagi ilmu di situ kan. Sekira begitu. Kalau juga Pak, malam juga teman-teman. Kira sebagai terakhir ucapan terima kasih banyak dari kami, dari teman-teman di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan mungkin kalaupun ada waktu bisa berbagi ilmu di kampus kami Pak. Ya, saya selalu siap. Silakan bikin kegiatan, mau kolaborasi, kerjasama, atau mengundang silakan. Selalu terbuka. Saya kira mungkin cukup sekian dari kami. Oke, terima kasih ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.